mengaturkan demikian. Oke, selanjutnya aku mau kasih lihat satu video dulu, ya. Semoga ini juga bisa membawa kita memahami nanti pembacaan kitabnya. Oke, kita lihat ya. Bentar. Ya, share sound. Oke, sudah tampil harusnya ya. Kita lihat dulu sama-sama video ini. Ya, perhatikan dengan seksama ya. Kristus adalah inti Alkitab dan realitas iman setiap orang Kristen. Namun, apakah kita bertumbuh dalam pengenalan kita terhadapnya? Apakah kita hanya mengenalnya sebagai juru selamat? Karena itu, kita harus mengenal Kristus dengan menyeluruh menurut Alkitab. Pertama, namanya. Kitab Matius pasal 1 ayat 21 berkata bahwa dia diberi nama Yesus, yang artinya keselamatan Tuhan atau Tuhan Juru Selamat. Dia disebut sebagai Kristus atau Mesias, yang berarti yang diurapi. Manusia menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kedua, pribadinya. Kristus adalah Allah itu sendiri. Dia bukan hanya Allah Bapa, tetapi juga Allah Putra. Jadi Kristus adalah Allah yang lengkap dan manusia yang sempurna. Yang ketiga, pekerjaannya. Kristus telah diurapi dan dilantik Allah untuk melaksanakan perkara-perkara yang besar dalam rencana kekal Allah. Kristus telah menciptakan langit, bumi, segala sesuatu dan manusia. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 2000 tahun yang lalu, Kristus telah menjadi manusia dan hidup di bumi. Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menggenapkan penebusan. Ia membereskan segala masalah negatif dalam alam semesta, seperti dosa, iblis, dunia, daging, dan ciptaan lama. Kristus telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kita juga dibangkitkan bersama dengannya. Kebangkitannya adalah bukti bahwa kita telah dibenarkan dan kita telah dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Kristus telah naik ke tempat yang tinggi, mempersembahkan kita yang dulu ditawan iblis dapat menjadi karunia bagi gereja. Kristus telah membawa kita ke wilayah surgawi supaya kita hidup dalam atmosfer dan suasana surgawi. Kristus sedang melaksanakan pelayanan surgawinya. Kristus menjadi pengantara perjanjian baru untuk menerapkan perjanjian baru bagi kita. Kristus menjadi imam besar kita yang di surga, berdoa syafaat bagi kita di depan Allah, agar kita diselamatkan dengan sempurna. Kristus juga akan datang kembali untuk mengangkat kaum berimannya ke angkasa, menyelamatkan seluruh umat Israel dan menghakimi semua bangsa yang tidak percaya. Kristus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun untuk memerintah dengan para pemenangnya selama 1000 tahun. Pada akhir 1000 tahun, langit dan bumi yang baru akan datang. Kristus akan menjadi inti Yerusalem baru. Dalam kekekalan abadi, menjadi berkat dan kenikmatan penuh semua umat tebusannya sampai selama-lamanya. Oh, puji Tuhan. Mari kita bertumbuh dalam pengenalan dan pengalaman akan Kristus Yesus, Tuhan kita yang lebih mulia dari semuanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terangi mata hati kami untuk mengenal Kristus dengan benar. Kami bersyukur Ia telah melaksanakan rencana Allah dan Ia akan menggenapkannya sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi tadi ya, kita sudah lihat siapakah Kristus itu. Ya, nanti linknya aku akan bagi, ya, ini di chat Zoom dulu, ya. Nanti baru di grup WA ya. Oke. Jadi teman-teman, Kristus itu adalah Allah yang begitu luar biasa. Ya, Dia kasih, Dia bukan hanya juru selamat, ya. Maka seharusnya kita harus menyadari bahwa Dia adalah segala sesuatu bagi kita. Ya. Moga kita sebagai orang muda ya terutama
melihat juga terus mengambil ya kesempatan demi kesempatan, baik secara pribadi maupun bersama-sama, untuk memperdalam kasih kita kepada Tuhan ya. Amin. Oke, aku share screen ya untuk Alkitab yang kita baca secara Rasul, lanjutan dari yang kemarin yang kita sudah baca pribadi ya. Sekarang sampai ke pasal 23 Tuhan ya. Di pasal 23 ayat 1 sampai yang ke 20 ya. Aku sambil tulis urutan bacanya ya. Oke. Tuhan, demikian ya. Kita doa dulu ya, supaya Tuhan memberikan kita hikmat bagaimana bisa mengenal firman. Nanti aku akan beri pandangan awal, lalu kita baca, kemudian kita akan sharing dan tanya ya. Siapapun yang mau tanya atau sharing boleh, setelah itu kita selesai. Amin. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami kasihi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dikau adalah Allah kami, juga segala sesuatu yang kami miliki adalah diri-Mu Tuhan, karena kami semua yang kami punya adalah hari ini berasal daripada Tuhan. Amat juga pembacaan kami dalam Kisah Rasul, sudah sampai pasal yang ke-23 ini, Tuhan biarlah baik secara pribadi maupun bersama-sama, kami semakin hari juga semakin bisa bertumbuh ke arah kerohanian yang tepat. Juga pimpin teman-teman kami yang belum bisa bergabung sampai hari ini, sertailah mereka dalam kesibukan, salah apapun yang mereka kerjakan, ya, sehingga mereka juga bisa ada tetap penghidupan rohani, bahkan bersatu dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, jadi kita semua ya masing-masing sudah membaca ya harusnya pasal-pasal sebelumnya ya, dari pasal 20, 21, 22 ya. Nah, jadi sekarang kita lihat ya, kita sudah masuki pasal 23 ya. Jadi pasal 21 mungkin mundur sedikit ya. Bagaimana ini juga sudah dibahas ya kemarin. Para rasul itu Tirus ya ke Ptolemais ya ke Kaisarea, Yerusalem, mengakhiri perjalanan kali ketiga ya. Lalu ada pengaruh negatif daripada agama Yahudi pada saat itu ya, sehingga menyebabkan banyak orang itu kesulitan untuk bisa menikmati firman. Nah, lalu apa? Ada penganiayaan ya, penganiayaan terus menerus, bahkan Paulus dilawan ya, sehingga dia ditangkap juga oleh orang Yahudi ya, dia 30, lalu gemparlah seluruh kota dan orang banyak datang berkerumun ya, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Nah, ini bukti bahwa ketika ngikut Yesus itu banyak banyak yang menolak ya, banyak yang melawan. Nah, lalu kita lanjut pasal 22 ya, sampai perkataan di sini apa? 221 ya, tapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, hari ini kita menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang begitu setia. Nah, sekarang kita telah diutus kemanapun kita berada ya, dimanapun kita ada sekarang adalah karena kita diutus ya, bukan karena satu kebetulan. Nah, kita juga lihat bahwa di ayat 29 ini adalah satu perkara juga yang mungkin kita tidak alami, tapi boleh menjadi teladan juga. Kalau mereka yang harus mencabut dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah warga negara Roma. Nah, Tuhan mengaturkan situasi demikian ya, karena benar-benar Paulus adalah seorang rasul ya, yang dulunya menganiaya jemaat, tapi Tuhan pakai ya, semoga kita juga demikian ya, Tuhan bisa pakai kita secara besar-besaran. Oke, kita baca dulu ya Kisah Rasul pasal 23 ya, ayat 12 sampai 30 ya. Jadi kemarin ditutup dengan satu ayat ya, ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang Yerusalem, demikian juga engkau harus bersaksi di Roma. Nah,
perasaan ini datang dari Tuhan, ya, bukan dari Paulus yang kuat, tapi justru dari Tuhan. Oke, kita baca gantian ya, 12 sampai 30. Rencana jahat orang-orang Yahudi, ayat 12. Setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan mengikat diri dengan sumpah bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ayat 13, jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah mengikat diri dengan sumpah bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. 15, karena itu sekarang hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan, supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Sementara itu, kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Oke, silakan Niko, ayat 16. Tetapi kemenakan Paulus, anak dari saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan masuk untuk memberitahukan hal itu kepada Paulus. Amin. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak muda ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Amin. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya menyendiri ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Oke, ayat 20. Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti dari dia. 21, akan tetapi janganlah engkau terbujuk oleh mereka, sebab lebih dari 40 orang di antara mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah mengikat diri dengan sumpah bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan persetujuanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 orang perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bertombak, kira-kira pada jam 9 malam ini. Amin. Sediakan juga beberapa keledai tundangan untuk Paulus, bawalah dia dengan selamat kepada Gubernur Felix. Ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada Gubernur Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke Mahkamah Agama mereka. Aku dapati bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Tetapi tidak ada tuduhan yang membuat dia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Amin. Ayat 30, kepadaku telah diberitahukan
bahwa ada komplotan yang merencanakan untuk membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedangkan kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Oke, baik ya. Puji Tuhan. Pembacaan kita sampai di sini ya, sampai ayat 30. Nah, kita lihat sedikit ya. Mungkin aku share dikit, nanti teman-teman mau tambah atau tanya silahkan. Jadi dibilang apa? Di sini ayat 14 ya. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah mengikat diri dengan sumpah bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Ini sungguh amat yang mengerikan ya, bahwa orang-orang di situ, ya, orang-orang Yahudi benar-benar mau berniat untuk membunuh Paulus. Karena apa? Karena Paulus memberitakan Injil keselamatan, Injil kebenaran ya. Sedangkan kalau Paulus memberitakan itu, maka nggak ada lagi orang yang mau percaya ya kepada ajaran orang-orang Yahudi ya, karena mereka percaya pada Tuhan gitu. Dan sekarang kita juga demikian ya, kalau kita mengikuti jalan yang benar, biasanya ada saja orang yang mulai menjauhi ya, mulai ada orang yang tidak setuju dengan kita ya, nggak sampai mau dibunuh sih, tapi kita jadi dijauhi, kita jadi dianggap sok suci dan sebagainya ya. Nah, teman-teman, ini semua adalah kesalahan yang besar. Ada juga kita lihat di ayat setelahnya, ya, ayat 16. Akan tetapi keponakan Paulus, anak dari saudara perempuan, mendengar tentang penghadangan itu, dia datang ke markas dan masuk untuk memberitahukan hal itu kepada Paulus. Ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan juga mengaturkan situasi dan kondisi itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, hari ini kita bisa memberitakan Injil dengan luasa, beritakanlah. Ya. Jangan tunggu sampai nanti kita tidak ada lagi kesempatan. Nah, itu semua nanti sudah terlambat. Nah, jadi teman-teman, malam ini ya kita yang hadir ya, semoga juga mendapatkan makna bagaimana pentingnya menggunakan kesempatan yang ada. Ya, mungkin kita nggak tahu ya, kita sharing firman, kita sharing ayat di sosial media, di situ ada orang yang melihat status kita, ya, mereka terjamah, terberkati, ya. Nah, disitulah Allah bisa bekerja. Tapi kalau kita masih ada perasaan, aduh malu, aduh enggak deh, jangan, gitu ya. Nah, ini harus kita kembali koreksi ya. Semoga Tuhan merahmati. Oke, kemudian katakan ayat 18 ya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya kamu membawa anak muda ini kepadamu, so ada yang perlu dia beritahukannya kepadamu. Jadi sekali lagi Paulus ya juga adalah gambaran dari kita, harusnya bisa memiliki satu keadaan, yaitu kita menjadi satu dalam roh ya, kita mengikuti apa yang Allah kehendaki sehingga tidak ada halangan untuk Allah bisa menyampaikan firman melalui kita ya. Jadi hari ini mungkin di tempat kerja, ya di kuliah, ya di dekat rumah, ya dimanapun. Jika ada kesempatan, mari, jangan sia-siakan. Ya itulah ya, mengapa Paulus sampai dibenci, Paulus sampai mau dibunuh, karena dia menggunakan setiap kesempatan yang ada. Jadi sekali lagi, kalau ikut Tuhan bukan berarti senang. Ya. Ikut Tuhan bukan berarti selalu dapat perkara yang baik. Tapi ikut Tuhan adalah kita harus siap menderita. Kita harus siap ditentang dan ditolak banyak orang. Jadi teman-teman, kalau hari ini mendengar kisah ya, wah ada ini berkat, itu berkat, ada dapat ini, dapat itu, hati-hati. Itu belum tentu berasal dari kebenaran firman. Mungkin saja itu hanya kisah seseorang. Tapi kalau kita lihat Alkitab, semuanya menandakan bahwa Allah ya ingin supaya kita dalam daging dihabisi, sehingga roh kita dan roh Allah bisa menjadi esa. Oke, aku sedikit lagi, nanti kalau ada yang mau tanya silakan, mau sharing juga boleh. Ayat 23 ya, dibilang apa? Kemudian kepala pasukan memanggil 2 orang perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bertombak. Ya, kira-kira pada jam 9 malam ini ya. Apa artinya? Apa yang bisa kita dapatkan
Ya. Yang bisa kita dapatkan adalah seharusnya diri Tuhan sendiri ya yang menjadi pemimpin, ya, yang menjadi Allah yang memerintah dalam hati kita. Ya. Jadi teman-teman, semoga semakin hari kita semakin melihat bahwa pembaca Alkitab kita ya bukan hanya sekedar hitam atas putih, tapi justru firman Allah yaitu Allah sendiri menjadi kesah dengan kita. Ya, si Tuhan. Mungkin aku sampai di sini, nanti kalau ada waktu sisa aku akan simpulkan atau tutup dalam doa. Si Tuhan, silakan siapa yang mau tanya maupun sharing, boleh. Oke. Men, aku nikmatin tadi di ayat 13 ya, 14, 13, 14, 15 ya, di situ orang tuh mau bunuh Paulus tuh ngeri gitu, maksudnya sampai dia bersumpah ya, kayaknya Paulus itu memberitakan Injil udah kayak ngebunuh jutaan orang atau apa namanya, dia tuh kayak penjahat tingkat tinggi gitu loh. Jadi kayak yang dulu tuh ternyata untuk memberitakan Injil tuh sangat susah gitu, sangat sulit. Ya banyak hal-hal yang membuat Paulus itu kesulitan gitu, tapi puji Tuhan ya bahwa Paulus ini bukan tipe orang yang gampang menyerah ya, tetapi dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang senantiasa memimpin dia ya, walaupun kalau kita lihat kisahnya Paulus ini ya dia masih bisa dipenjara, masih bisa disesa, apa namanya, disiksa dan lain sebagainya, tapi dia percaya semuanya tuh berada di bawah pengaturan Tuhan gitu. Hari ini juga ketika kita mau memberitakan Injil bukan mungkin ya, pasti banyak kesulitan gitu, entah dari diri kita sendiri ataupun dari lingkungan kita gitu. Ya kalau aku dulu pas waktu aku kuliah susah gitu ya mau bagiin firman gitu, karena kan sekitarku tuh adalah orang-orang yang bukan percaya Tuhan gitu, mereka kan agama seberang gitu. Jadi susah juga gitu, gimana caranya bawa mereka itu datang kepada Tuhan gitu, mau dengerin firman, bisa-bisa aku dijauhin gitu satu angkatan gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu kayak gitu juga, tapi kalau misalnya kita memiliki satu kesaksian yang hidup ya, sama seperti Paulus atau sama seperti Stefanus ya, pasal-pasal sebelumnya, mereka khususnya Stefanus ya, dia kan nggak segeril ya Paulus untuk memberitakan Injil, tapi banyak orang yang bisa percaya melalui Stefanus gitu. Hari ini kita juga bisa gitu di lingkungan kita sekitar memberitakan Injil tuh bukan hanya kita itu fasih ya dalam hal Alkitab, tapi melalui tingkah laku kita mereka bisa lihat Tuhan, melalui tingkah laku kita mereka bisa melihat firman gitu. Jadi semoga firman-firman ini kembali menguatkan kita gitu, bahwa kalau kita bagi Tuhan, Tuhan juga bagi kita gitu. Tuhan tuh nggak akan merancangkan hal-hal yang negatif gitu buat kita. Kalau kita itu ada waktu kita, tenaga kita itu adalah bagi dirinya. Jadi ya jangan sampai di waktu-waktu akhir ini kita malah menghabiskan waktu kita itu untuk hal-hal yang di luar Tuhan gitu. Jadi semakin kita baca kisah para rasul, semakin kita melihat bahwa kita juga adalah rasul-rasul kecilnya gitu, untuk memberitakan Injil di kampus kita masing-masing. Amin. Terima kasih Maria. Tuhan ya, jadi kembali segala tindak tanduk tingkah laku kita Tuhan boleh dinyatakan. Amin. Ada lagi dari yang lain? Kita mau tanya? Oke, aku hitung 1 sampai 5 ya. Kalau nggak ada kita akhiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau dia mau sharing selain dari firman juga boleh ya. Nanti setelah kita doa, kita buka forum singkat ya. Mau sharing, mau tanya, curhat juga boleh ya. Oke, jadi teman-teman melalui pembacaan kitab ini, kita kembali lagi disadarkan bahwa banyak orang ya hari ini memiliki namanya hak atau mau dibebaskan ya. Tuhan
nggak usahlah terlalu muluk-muluk ya, aku udah Kristen kok, yang penting ya, yang penting aku ke gereja ya Tuhan ya, teman-temanku juga tahu aku Kristen. Enggak, teman-teman saya nggak cukup sampai di situ. Kalau misalnya cukup sampai di situ, Paulus nggak perlu sampai mau dibunuh ya, bahkan Stefanus nggak perlu sampai dirajam batu ya, karena sekali lagi Tuhan mau ya sebanyak-banyaknya orang itu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena ketika dia menciptakan manusia, ya dia juga berkata bahwa apa? Inilah ya ciptaan yang dia bilang apa? Paling baik ya. Dia bilang apa? Bahwa biarlah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita ya. Kejadian 1:26. Jadi ketika itu ya sampai sekarang dan sampai Tuhan datang kembali, ya semoga kita masing-masing memiliki perasaan bahwa Tuhan, aku ternyata nggak cukup ya hanya memiliki agama. Ya. Nah, memang agama mengajarkan kebaikan, agama mengajarkan bahwa harus percaya, harus beriman, memang betul. Ya. Tapi kalau tidak tertuju atau terpusat pada Kristus, sungguh harus berhati-hati. Ya. Banyak sekarang ya di sosial media, di Instagram ya, itu akun-akun rohani ya banyak, terus juga banyak apa komunitas-komunitas rohani juga banyak ya. Tapi mana ya yang membawa kita kepada kebenaran? Mana yang membawa kita kepada kepuasan yang sejati yaitu di dalam roh ya. Kan hari ini banyak juga ya komplotan-komplotan di sini dibilang ya apa merencanakan membunuh dia. Ya, kita boleh juga melihat bahwa setiap kali Tuhan memberitakan kebenaran, banyak orang apa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat ya, itu membuat sekeliling mereka ya bahkan meragukan Tuhan. Ya. Jadi semoga kita tidak ragu ya pada jalan yang kita pilih hari ini. Kita percaya pada Tuhan, ya pasti ada pahala ya, karena Matius 6:33 juga bilang apa? Karena kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Amin. Cerita teman-teman, oleh karena itu, mari ya tetap setia. Tahun ini sisa 6 bulan ya. Sekarang sudah bulan Juli ya, sisa 6 bulan mungkin nggak sampai ya. Semoga kita semakin hari semakin kuat ya dalam iman. Amin. Puji Tuhan. Apakah ada yang bersukarela untuk mendoakan kita semua? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas nama-Mu yang ajaib, nama yang dimana kami bisa berseru dan diselamatkan. Karena itu dapatkan nama-nama hari ini ada Kak Maria, ada Ella, ada Romiris, Niko, juga Moraganda, juga diriku dan admin dari kelas. Tuhan dapatkan juga teman-teman lain yang belum bisa bergabung. Sungguh Tuhan kami percaya bahwa segala sesuatu terjadi, entah itu penderitaan, duka cita dan sebagainya, adalah untuk membawa kami semakin maju, semakin mau hidup oleh iman, juga berdasarkan kegiatan kami Engkau dinyatakan. Dan juga rahmati setiap kesehatan, apapun yang akan kami kerjakan hari demi hari. Semoga Tuhan Engkau menghitung setiap cerita kami. Oleh karena itu juga dapatkan teman-teman yang belum bisa bergabung, supaya mereka juga Engkau jaga, Engkau kuduskan Tuhan, sehingga tidak ada perkara dunia yang bisa mengganggu mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sampai di